Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Bapak ibu ikhwan akhwat yang berbahagia, kali ini ada 3 pertanyaan yang ingin kita jelaskan insyaallah ya, berkenaan dengan zikir jahar. Yang pertama, kenapa gerakan kepala di dalam zikir jahar itu seringkali diamalkan tidak sesuai tuntunan? Kedua, kenapa gerakan kepala di dalam zikir jahar itu cenderung terkesan asal-asalan, tidak beraturan, gerakannya kadang atas bawah? Ketiga, kapan gerakan kepala zikir jahar itu diamalkan sesuai tuntunan, sesuai dengan aturan? Baik Bapak Ibu ikhwan akhwat yang berbahagia, memang gerakan kepala di dalam zikir jahar itu sudah ada tuntunannya ya, dari Guru Agung Pangarsa Abah Anom Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Tuntunannya ketika kita zikir jahar itu dimulai gerakannya dari bawah pusar, terus naik ke otak di kepala mengenai latifah akhfa, nafas dan pusat latifah qalb, lalu diarahkan ke dada kanan mengenai latifah khofi dan latifah ruhi, lalu mengarah ke dada kiri kembali mengenai latifah akhfa, lalu mengenai latifah sirri, dan kemudian ditutup zikir jahar ini di latifah qalbi yang terletak di bawah susu kiri. Inilah tuntunan gerakan zikir jahar yang dituntunkan oleh Guru Agung Pangarsa Abah Anom. Tuntunan mengenai gerakan zikir jahar yang benar ini tentu saja telah kita ketahui bersama ya ketika kita talqin zikir itu. Juga di dalam kitab Miftahus Sudur, Guru Agung Pangarsa Abah Anom juga menjelaskan tuntunan ini ya. Ada 2 tempat penjelasan mengenai gerakan zikir jahar yang benar itu. Jadi sudah ada penjelasannya dari Guru Agung Pangarsa Abah Anom, yaitu dimulai dari bawah pusar mengarah ke otak di kepala, lalu ke dada kanan, lalu kemudian ke dada kiri. Inilah gerakan zikir jahar yang sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Guru Agung Pangarsa Abah Anom. Akan tetapi, bila kita melihat jamaah kita di dalam zikir jahar, kita kadang jarang sekali ya melihat gerakan zikir yang sesuai tuntunan tadi itu ya. Kecuali hanya 3 zikir yang pertama, biasanya begitu ya. Setelah itu gerakan zikir cenderung dengan gerakan atas bawah, atau juga kadang asal-asalan, tidak beraturan gerakannya itu ya, tidak sesuai sebagaimana yang dituntunkan tadi. Lalu bagaimana kita menyikapi permasalahan ini? Bapak Ibu Saudara ikhwan sekalian yang berbahagia, mari kita coba masuk ke dalam diri kita sendiri ya. Mari kita melihat hakikat diri kita yang sesungguhnya, yaitu di dalam pengalaman zikir jahar itu ya. Coba kita zikir jahar secara berjamaah di masjid bersama para ikhwan yang lain. Ketika zikir jamaah itu, coba kita perhatikan ingatan atau pikiran kita. Coba kita perhatikan, apakah kita berzikir jahar itu fokus atau tidak fokus? Atau ketika zikir jahar itu ingatan atau pikiran kita kemana-mana, ngablu, ngacaprak, ngaler ngidul, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Coba juga kita perhatikan memori-memori apa yang muncul di langit pikiran kita ketika kita sedang zikir jahar itu. Apakah masih ada memori-memori besar dan dominan? Apakah masih muncul memori-memori sakit hati, memori-memori luka batin, memori-memori trauma? Apakah masih banyak bermunculan memori-memori intelektual yang tidak penting di langit pikiran kita ketika kita sedang zikir jahar itu? Coba juga kita perhatikan keadaan badan kita ini. Apakah badan kita ini nyaman? Apakah badan tidak mengalami kesakitan psikosomatik? Kepala berat, pusing, pandangan gelap, punggung, pundak, pegal-pegal, kaki, kesemutan dengan sangat cepat, bosan, mengantuk ya, dan ragam gejala psikosomatik lainnya yang kita rasakan di badan. Apakah ketika kita zikir jahar itu badan kita tidak lelah? Badan kita tidak capek? Bapak Ibu sekalian, bila ketika zikir jahar itu ingatan kita masih kemana-mana, kita sangat susah mengendalikan ingatan dan pikiran kita sendiri. Kita sangat susah merasakan atau menyadari zikir jahar. Kita sangat susah untuk fokus penuh kesadaran di dalam zikir jahar itu. Kita masih mengalami psikosomatik di badan. Kita masih merasa lelah,
capek, kepala masih berat, pundak pegal-pegal, masih mengantuk, bahkan kadang ketiduran ketika kita zikir jahar itu, dan berbagai gejala psikosomatik lainnya, maka semua itu pertanda batin kita itu masih belum bersih ya Bapak Ibu. Semua itu pertanda bahwa kita berzikir itu masih di tingkat pembersihan ya Bapak Ibu. Jadi paling tidak ada 3 tingkatan zikir ya. Yang pertama, zikir untuk pembersihan. Ini biasanya di dalam zikir jahar ya, seringnya seperti itu. Yang kedua, zikir untuk ketenangan. Ini lebih banyak nanti bicara di tingkat zikir khafi atau zikir tawajuh. Yang ketiga adalah zikir untuk kesadaran. Nanti kita akan perdalam di tingkat zikir sir nanti ya. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, jadi bila kita merasakan berat di badan, pikiran dan ingatan kita sangat mudah menyimpang ke sana kemari. Ingatan kita begitu mudah ngablu, ngacaprak, ngaler ngidul. Ini pertanda kita berzikir jahar itu masih di tingkat pembersihan batin. Di tingkat pembersihan batin, zikir itu akan sangat susah untuk kita rasakan, sangat susah untuk kita menyadari zikir. Kenapa? Karena kita masih terus-menerus diganggu dengan sangat kuat oleh kotoran batin kita sendiri. Kita masih terus-menerus diganggu oleh kelelahan psikosomatik di badan kita sendiri. Dalam kondisi seperti itu, sekali lagi kita akan sangat susah untuk merasakan atau menyadari zikir jahar. Oleh karena itu, dalam kondisi demikian, gerakan zikirnya tidak harus sesuai aturan dan tuntunan. Gerakan zikir jaharnya ya bebas-bebas sajalah. Itu lebih baik. Kenapa? Karena tidak mudah ya Bapak Ibu. Tidak mudah untuk melakukan gerakan zikir jahar yang sesuai dengan tuntunan tadi. Sementara kita masih diganggu oleh memori-memori negatif bawah sadar. Sementara kita masih diganggu oleh psikosomatik yang masih kita rasakan di badan kita. Kemudian, kapan kita berzikir jahar sesuai dengan tuntunan tadi itu? Dari bawah pusar ke otak di kepala, ke dada kanan, lalu ke dada kiri. Kapan kita berzikir jahar, gerakannya sesuai dengan tuntunan tadi, kita bisa memulai untuk berzikir jahar sesuai tuntunan tadi itu bila batin kita sudah lebih tenang ya. Bila batin lebih tenang, kita sudah saatnya belajar untuk melakukan gerakan zikir jahar sesuai dengan tuntunan. Jadi ketenangan batin. Apa itu tanda batin itu tenang? Tanda batin tenang itu kalau kita fokus, kalau kita mampu menyadari zikir jahar. Ini tanda batin kita tenang. Tetapi bila kita masih dikendalikan oleh sampah batin kita sendiri, kita masih dikendalikan oleh memori-memori negatif bawah sadar kita sendiri, kita masih susah mengendalikan ingatan yang kesana kemari itu, pikiran kita masih sangat kuat menyimpang dari zikir, ngablu, ngacaprak, ngalir ngidur, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Maka ini pertanda batin yang sakit, pertanda batin yang gelisah. Batin kita belum tenang. Jadi Bapak Ibu sekalian, hanya bila batin sudah tenang, baru kita bisa belajar untuk berzikir jahar dengan gerakan kepala yang sesuai dengan tuntunan tadi itu. Bila batin tenang, itu tanda batin lebih sehat. Bila batin lebih sehat, tentu kita akan lebih mudah untuk merasakan, menikmati, dan menyadari zikir jahar. Maka pada saat inilah kita belajar untuk menyadari gerakan kepala zikir jahar itu. Apakah sesuai tuntunan atau tidak? Bila ternyata tidak sesuai tuntunan, itu pun kita sadari. Lalu kita kembali kepada gerakan zikir jahar yang sesuai tuntunan. Nah, ketika gerakan zikir jahar sesuai tuntunan, itu pun kita sadari. Jadi kita di sini belajar merasakan atau menyadari zikir jahar itu ya, Bapak Ibu. Jadi bila batin kita masih sakit, kita masih susah sekali untuk fokus zikirnya, maka gerakan kepalanya bebas-bebas saja ya. Cukup 3 yang pertama yang sesuai tuntunan. Berikutnya, bila kita sudah memiliki fokus zikir yang baik, itu pertanda batin kita lebih tenang, batin kita lebih sehat. Maka di sini kita pun belajar ya, belajar untuk memperbesar kesadaran zikir kita, belajar untuk menyadari zikir. Jadi sama seperti lidah kita ini ya Bapak Ibu. Bila lidah kita sakit, kita akan susah untuk merasakan dan menikmati makanan. Maka kita bersihkan dulu kotoran di lidah, kita sehatkan dulu lidah kita ini. Bila lidah kita lebih sehat, maka lebih mudah bagi kita untuk merasakan dan menikmati makanan.
Demikian juga batin kita. Bila batin kita sehat, hati kita sehat, kita lebih tenang. Tentu lebih mudah bagi kita untuk belajar, merasakan, menikmati, dan menyadari zikir. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.